Halo, selamat sore Sobat Usmi. Kembali lagi dengan saya Abdul Halim Maulana sebagai personal assistant project di divisi sekretaris direksi. Dari minggu ini saya belajar mengenai HVAC system yang saya belajar dari pinhome.id, dan salah satu artikel ini membahas terkait tentang HVAC. Nah, di HVAC system itu seperti apa sih? Di general affair itu nanti kita akan berkaitan dengan sistem HVAC, dan kita harus perlu tahu HVAC itu seperti apa dan hal teknisnya itu seperti apa dan bagaimanapun juga. Nah, yang pertama itu kita bahas apa itu HVAC. Nah, istilah HVAC adalah singkatan dari heating atau pemanasan, kemudian ada ventilation atau ventilasi, dan air conditioner yang juga dikenal sebagai sistem tata udara. Nah, sistem HVAC merupakan penerapan sebagian ilmu mechanical engineering, yaitu termodinamika, mekanika fluida, dan perpindahan panas yang terdiri dari sejumlah perangkat yang memiliki fungsi yang berbeda. Dengan penerapan sistem ini pun, maka suhu kelembapan, kualitas udara, suhu partikel, dan pembuangan kontaminan dalam udara yang ada di lingkungan sekitar dapat terkendali juga. Nah, walaupun secara fungsi heating, ventilation, dan air conditioner berbeda, tetapi seringkali berhubungan dengan satu sama lain untuk menciptakan kualitas udara yang baik pada bangunan. Jadi di Indonesia pun juga praktisi HVAC memiliki asosiasi bernama APITU, yaitu singkatan dari Asosiasi Praktisi Pendingin dan Tata Udara Indonesia, yang merupakan perkumpulan atau asosiasi untuk seluruh praktisi sistem tata udara di Indonesia. Nah, kemudian apa sih komponen dalam sistem HVAC? Nah, untuk lebih ini ya, untuk lebih memahami apa itu HVAC, jadi kita lebih harus tahu lebih mendalam komponen dan sistem yang terdapat di dalamnya juga, gitu. Nah, yang pertama itu adalah heating ya. Jadi, dalam sistem HVAC itu tuh heating adalah alat yang memiliki fungsi sebagai penghasil panas secara terpusat. Jadi panas yang berpindah atau yang disebut kalor itu dapat berasal dari metode konduksi, radiasi, dan konveksi. Nah, terdapat beberapa bagian dalam sistem heating, yaitu furnace yang bekerja sebagai sumber panas yang akan ditransfer ke media air atau hidronik pada boiler ya, yang kemudian hidronik itu akan mendapatkan sirkulasi karena heat pump yang akan diarahkan ke radiator itu setelah dari boiler untuk memindahkan panas ke udara yang tersirkulasi. Nah, jadi melalui udara inilah kemudian ruangan dapat menjadi panas atau hangat. Nah, kemudian untuk terkait ventilasi atau ventilation ya. Jadi sistem yang kedua itu yaitu terkait ventilation atau proses untuk keluar masuk udara pada suatu ruangan itu dengan udara luar. Jadi tujuan adanya ventilasi ini pada ruangan adalah untuk menghilangkan debu, bakteri, aroma tak sedap, menjaga kelembapan, memproduksi oksigen, dan juga melepaskan karbon dioksida juga. Nah, jadi pada dasarnya itu terdapat dua jenis sih ventilasi itu. Yang pertama itu jadi ada forced ventilation atau sistem ventilasi buatan. Jadi itu yang dibantu oleh kipas ya, seperti exhaust fan untuk membantu proses keluar masuknya udara dalam suatu ruangan. Yang kedua itu terkait dengan natural ventilation, sistem ventilasi dengan bantuan jendela atau ruang sirkulasi yang dibiarkan terbuka. Nah, itu. Jadi yang kedua ya terkait dengan air conditioner atau sistem yang HVAC yang terakhir, yaitu adalah air conditioner atau AC. Secara prinsip AC ini tuh memanfaatkan prinsip siklus mesin pendingin ya. Jadi komponen ini terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu seperti kompresor, refrigerants, atau juga disebut dengan kompresor yang lain gitu kan, dan heat exchangers dan katup ekspansi yang memiliki fungsi yang berbeda tetapi juga saling berhubungan. Jadi proses pendinginan udara itu yang dilakukan oleh AC yaitu dengan cara melepaskan partikel panas untuk menghasilkan temperatur yang lebih sejuk. Jadi mirip dengan metode penciptaan panas. Proses pelepasan panas ini pun juga menggunakan metode konveksi, konduksi, dan radiasi juga. Nah,
fungsi HVAC itu saat ini secara global itu HVAC itu yang sangat penting pada sebuah bangunan itu ya, baik secara hunian, industri, perhotelan dan sebagainya itu juga ada beberapa fungsi gitu ya. Jadi yang pertama itu tetap menjaga kualitas udara, suhu dan kelembapan ruang itu agar dapat terkendala dengan baik. Yang kedua yaitu pada sisi industri, HVAC itu membantu dalam pengendalian suhu agar menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Yang ketiga, arah pergerakan dan kualitas udara juga menjadi lebih baik ya, sehingga sangatlah penting pada industri. Yang keempat, yaitu memberikan perlindungan untuk lingkungan atau ruangan. Ya, terakhir juga apabila terdapat proses pembuatan pekerjaan yang melibatkan bahan berbahaya, maka melalui pengaturan sistem pembuangan udara yang efisien, efektif, lingkungan menjadi aman dari bahan tersebut. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem AC, HVAC ya. Jadi dalam proses perangkaiannya, jadi sistem HVAC tidak boleh dibuat sembarangan. Jadi proses penyusunan sebaiknya melibatkan orang yang ahli dan profesional agar secara fungsi maupun metodenya itu sudah tepat dan sesuai juga. Jadi setidaknya ada beberapa faktor sih juga yang mempengaruhi sistem HVAC. Yang pertama itu temperatur, yang kedua kelembapan atau humidity, kemudian ada kecepatan udara atau air velocity, dan juga yang kebersihan ruang. Dan yang pertama itu terkait temperatur. Pada masing-masing negara itu terdapat beberapa temperatur standar untuk menciptakan ruangan yang nyaman ya. Di Indonesia pun juga untuk menentukan temperatur yang nyaman itu yang digunakan dalam suatu ruangan mengacu juga pada yang sekarang itu namanya standar nasional SNI atau sekarang disebut dengan SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, menurut standar SNI pun juga temperatur standar di Indonesia itu adalah 25 derajat Celcius kurang lebih 1 derajat dengan kelembapan relatif 60% kurang lebih sampai 10%. Nah, derajat temperatur harian ini tuh sebaiknya dipatuhi sebagai cara yang digunakan untuk membantu mengindikasikan panas atau dingin yang diperlukan untuk setiap ruangnya, gitu. Jadi setiap ruang dan setiap harinya juga ya. Nah, yang kedua itu terkait dengan kelembapan atau humidity. Jadi faktor yang kedua menggambarkan rasio kelembapan itu istilah ini juga digunakan untuk mengacu pada persentase kadar uap air di udara juga. Jadi kelembapan udara ini juga saling berkaitan dan bergantung dengan temperatur udara. Jadi udara yang panas atau hangat tuh memiliki kandungan uap air lebih banyak jika dibandingkan dengan udara dingin. Jadi agar memberikan kenyamanan setidaknya membutuhkan kelembapan relatif antara 40 sampai 60% dari jumlah total uap air di udara sehingga penghuni ruangan pun juga dapat merasa nyaman. Gitu. Jadi yang ketiga itu terkait dengan kecepatan udara atau air velocity. Jadi sama seperti temperatur juga. Kecepatan udara itu juga memiliki standar yang sebaiknya itu dipatuhi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam SNI pun juga nilai kecepatan udara itu atau air velocity juga yang normal adalah 0,15 meter per second ya. Jadi airflow yang terlalu cepat akan memicu gangguan thermal atau masalah body temperature control. Tapi namun ketika airflow terlalu lambat, maka akan memicu pencemaran atau temperatur yang menjadi temperatur ruang itu menjadi naik. Yang terakhir itu lagi-lagi adalah kebersihan ruang. Itu faktor yang terakhir itu tetap sama terkait kebersihan ruang. Jadi selama pins berada di ruangan yang kebersihannya tidak baik, misalnya ada asap rokok, pembakaran maupun sesuatu lainnya, tentu akan membuat udara itu menjadi tercemar juga. Jadi maka dari itulah sistem HVAC yaitu ventilasi diperlukan untuk mengganti udara keluar masuk. Jadi itulah dari beberapa informasi seputar sistem HVAC yang dapat mungkin saya sampaikan. Jadi mengingat sistem ini pun juga tidak bisa dilewatkan secara dalam perencanaan gedung dan juga perencanaan di industri juga. Sekian video dari pembelajar pada minggu ini. Terima kasih untuk semuanya. Thanks for watching. Bye bye.